Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Robani Kholis, mahasiswa IAI Syarifuddin. Di video ini kami ingin menjelaskan tentang perbedaan perangkat pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelum kita bahas perbedaan keduanya, perlu kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini secara umum didasarkan atas kebutuhan dan mengakomodir kebutuhan dan perkembangan yang ada. Perubahan kurikulum 2013 kepada kurikulum Merdeka bukan disebabkan karena ketidakberhasilan dari implementasi kurikulum 2013 di sekolah. Namun, kurikulum Merdeka adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemulihan pendidikan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi fenomena krisis belajar dan menurunnya kompetensi peserta didik yang diakibatnya oleh terhentinya proses pembelajaran tatap muka. Landasan hukum kurikulum Merdeka tertuang dalam Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini masih diuji coba oleh sekolah-sekolah sesuai tahapan pembelajaran yang dimaksud. Selanjutnya mari kita melihat apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Tentu di sini ada beberapa aspek yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah aspek kerangka dasar. Dalam kurikulum 2013, rancangan landasan utama kurikulum adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional. Bagaimana kurikulum Merdeka? Sama dengan landasan yang ada dalam kurikulum 2013. Akan tetapi di sana terdapat tambahan, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ini di dalam aspek kerangka dasar. Selanjutnya aspek kompetensi yang dituju. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan itu dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, capaian pembelajarannya disusun per fase. Kemudian capaian pembelajarannya dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya dalam aspek struktur kurikulum. Kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2. Kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler
atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Adapun kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar dari setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Selanjutnya, aspek pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran. Dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Adapun kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler, dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka. Tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Selanjutnya, aspek penilaian. Kurikulum Merdeka, dalam aspek penilaian, penguatan pada asesmen formatif dan menggunakan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda dengan kurikulum 2013, penilaiannya formatif dan sumatif oleh pendidik, berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir, aspek perangkat kurikulum. Dalam kurikulum 2013, perangkat-perangkatnya berupa pedoman implementasi kurikulum, paduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Adapun di dalam kurikulum Merdeka, perangkat-perangkatnya adalah panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Perangkatnya lebih banyak. Maka di sini kesimpulannya adalah bahwa kurikulum 2013, guru dituntut siap untuk melaksanakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan saintifik merupakan proses belajar yang dirancang agar anak didik aktif dan inovatif. Dengan melihat lingkungan sekitarnya, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, memproses data yang ditemukan, menemukan jawaban, dan mengomunikasikan jawaban yang ditemukan. Pendekatan saintifik ini dilakukan dengan 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan,
mendata, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka belajar memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Kurikulum merdeka dirancang dengan kelebihan yang menyesuaikan perkembangan zaman, misalnya lebih sederhana dan lebih mendalam, termasuk memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkannya, serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Begitulah kira-kira perbedaan antara perangkat kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Kami akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.